Shalom semua, para YouTubers dan juga netizen yang sedang menyaksikan acara ini. Kami dari Ebenezer Ministry akan menyajikan satu seri tentang parenting yang akan memberkati Anda semua. Saya percaya setiap daripada kita, bukan hanya kita merindu untuk menjadi parents atau menjadi orang tua yang bisa membimbing anak kita supaya kelak mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tetapi kami juga percaya bahwa sebagai parents kami rindu untuk anak-anak kita bisa mencapai titik akhir yang mereka cita-citakan dan juga menggapai yang namanya hidup yang sukses. Maka pada hari ini topik yang kami bawakan adalah tentang helping our children find their niche. Apakah artinya daripada topik ini? Itu adalah membantu anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan atau bisa menemukan kekhususan mereka. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka bisa lakukan untuk kelak menjadi sukses di dalam kehidupan mereka. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami telah diberikan satu chance untuk di mana kami bisa belajar tentang bisa menjadi orang tua yang baik. Kami bisa memaksimalkan apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan mereka, yaitu anak-anak kami yang kami sungguh kasihi. Kami berdoa Tuhan supaya apapun Tuhan yang telah Engkau percayakan kepada kami ini bisa membawa berkat bagi anak-anak kami. Kami sungguh rindu untuk belajar menjadi orang-orang tua yang bukan hanya bisa mendidik mereka, tetapi juga bisa membawa mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik, kami kembali lagi. Topik hari ini adalah helping your children find their niche. Saya percaya setiap daripada Bapak Ibu sekalian atau YouTuber sekalian percaya bahwa anak-anak kita diciptakan dengan sungguh-sungguh unik. So every child is special in their own ways. If a child is good in the area of academic, pada waktu anak kita sebenarnya adalah seseorang yang bagus di dalam nilai-nilai sekolah mereka, mereka mungkin adalah seseorang yang mempunyai cita-cita yang kelak akan menjadi seorang dokter atau menjadi seorang engineer, insinyur atau sebagainya. Saya ingat waktu saya kecil, seringkali kalau seandainya ditanyakan, cita-cita kamu apa ya nanti? Rata-rata daripada saya dan teman-teman itu mengatakan bahwa kami ingin menjadi seorang dokter atau menjadi seorang insinyur. Itu sebenarnya cita-cita yang sangat umum pada waktu saya masih kecil. Tetapi anak-anak sekarang agak beda. Mungkin apa yang mereka lihat di generasi ini bukan hanya bahwa seorang dokter atau seorang insinyur itu menjadi panutan, tetapi juga ada yang mereka bilang saya pengen menjadi seorang guru, ada yang bilang saya pengen menjadi seorang pilot, saya pengen menjadi seorang pramugari, ataupun ada yang bilang saya mau menjadi seorang mungkin pengusaha atau apa. Tapi yang lucunya ada satu hari pada waktu saya menanyakan anak saya pada waktu kecil, saya nanya, kamu nanti kalau besar itu cita-citanya menjadi apa? Nah, anak saya yang besar itu suka sekali makan es krim. Maka dia bilang, saya kepingin jadi tukang es krim. Nah, yang kecil itu dia pernah bilang bahwa, Mama, nanti saya kalau besar itu saya kepingin banget menjadi tukang parkir. Saya bilang, kenapa pengen jadi tukang parkir? Dia bilang, karena gampang sekali. Saya cuma bilang, sini, terus. Terus sesudah itu mendapatkan uang, dia bilang begitu. Maka anak-anak itu sungguh unik ya. Nah, kalau seandainya anak-anak kita memberikan semacam kata-kata seperti itu, janganlah langsung kita mematahkan nih, kita mengatakan kepada mereka, khusus jangan ngomong seperti itu kok, malu-maluin ya. Well, untuk mereka, mengapa mereka sebenarnya mengatakan seperti itu karena mereka itu melihat sesuatu yang mereka suka. Dan akhirnya itu apa yang mereka sukai itu menjadi cita-cita mereka. Maka yang tadi saya katakan bahwa setiap anak itu unik, diciptakan unik oleh Tuhan.
Janganlah kita mengotak-ngotakkan dan mengatakan bahwa setiap anak itu harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh society, atau apa yang telah diajarkan oleh sekolah, atau apa yang sebenarnya telah kita polakan oleh keumuman secara biasanya. Nah, kalau zaman kita bilang bahwa kalau anak-anak mengatakan bahwa ingin jadi seorang dokter adalah sesuatu yang membanggakan, tetapi hal semacam itu bukan pasti sesuatu yang harus menjadi patokan bagi anak-anak kita juga. Oke, hal yang pertama yang kita bisa lakukan, bagaimana caranya supaya seorang orang tua bisa membimbing anak kita supaya mereka menemukan yang namanya kelebihan atau kekhususan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah communicate to them that everything you do in life matters. Jadi apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang penting. Nah, contohnya begini. Ada satu keponakan saya, dari kecil tuh cukup unik. Anak-anak lain mungkin koleksinya adalah Barbie, terus ada yang koleksinya itu mereka gambar tempel dulu ya. Kalau zaman-zaman saya itu koleksinya gambar tempel dan sebagainya. Nah, keponakan saya ini, dia itu suka sekali koleksi ular. Kaget semua dengarnya. Saya sendiri juga waktu pertama mendengar bahwa hobinya itu koleksi ular, saya bilang, waduh, saya nggak mau datang lagi ke rumah dia, serem banget gitu. Karena saya sendiri paling takut sama ular. Tetapi ternyata waktu ditanya, kenapa keponakan saya ini suka dengan binatang ular, dia bilang begini, karena saya itu merasa sangat terpana gitu melihat ular ini lehernya kan kecil banget ya. Gimana cara ular ini makan ya? Gimana cara ular ini bisa menelan ya? Terus bagaimana cara ular ini sebenarnya hidup ya, dan sebagainya. Dan semua ini kalau dipikirkan itu adalah pembelajaran yang anak-anak itu bisa secara eksplorasi, dia itu bisa menemukan pada waktu dia koleksi ular tersebut. Walaupun kalau seandainya itu anak saya sendiri, saya akan bilang, aduh, jangan deh, saya tidak akan membiarkan ular ada di rumah saya. Tetapi puji Tuhan, ipar saya itu mengokekan hobinya itu dikembangkan, dan akhirnya singkat cerita mereka memberi beberapa ular, dan dari pembelajaran melihat cara ular itu makan dan sebagainya, akhirnya keponakan saya ini belajar begitu banyak tentang binatang tersebut. Yang benar, waktu kita ngobrol-ngobrol, saya sendiri terkaget-kaget bahwa anak sekecil itu dia bisa tahu begitu banyak pengetahuannya tentang binatang tersebut. Maka mungkin hal semacam itu buat kita adalah sesuatu yang menjijikkan ataupun sesuatu yang mungkin tidak biasa. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu anak meminta sesuatu, itu dibaliknya sebenarnya ada kerinduan mereka untuk eksplorasi sesuatu, mempelajari sesuatu. Tapi kadang kita sebagai orang tua, kalau kita belum mengerti atau kita tidak menanyakannya, akhirnya belum apa-apa kita sudah mematikan semangatnya. Ya, oke. Ada contoh lagi satu, keponakan saya satu yang laki-laki yang bernama Ezra. Dia itu suka sekali mengumpulkan yang namanya kardus-kardus bekas. Terus bukan hanya begitu, dia suka mengumpulkan dulu itu, karena papahnya itu bekerja di pabrik kain, maka itu ada yang namanya gulungan kain tuh yang dalam yang panjang begitu. Dia itu seringkali dia mengumpulkan hal-hal tersebut dan dia bilang jangan dibuang. Itu juga terbuat dari kardus ya. Maka karena adik saya juga dulunya itu seorang guru, dan dia tahu bahwa pasti anak-anak itu ada maksudnya kenapa mereka itu mengumpulkan hal tersebut. Maka dia biarkan Ezra melakukan seperti itu. Nah, pada suatu hari apa yang dilakukan oleh Ezra, dia bilang kepada adik saya, dia bilang, "Mama, tolong belikan lakban warna hitam dan juga belikan spidol." Dia bilang begitu. Terus ya udah dibelikan, dan itu menjadi mainan dia. Ternyata apa yang dia lakukan,
kerdus-kerdus Indomie itu dia lakban dengan lakban hitam dan sebagainya. Akhirnya dia buat robot-robotan yang bagus sekali dengan yang dari yang seperti pentungan itu yang saya tadi bilang, bekas gulungan kain itu dia buat sebagai pedang dan sebagainya, dan sangat-sangat bagus sekali kreasinya. Nah, hal semacam itu mungkin terlihat sepele bagi orang tua, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu permulaan yang baik untuk anak-anak itu bisa belajar kreatif, bisa belajar kreasi. Apa yang dia lakukan itu, yang kelaknya itu sebenarnya kita bisa melihat apakah itu akan menjadikan sesuatu yang bisa berbuah baik. Contohnya tadi saya bilang, keponakan saya yang pertama yang bernama Rensa, dia suka ular, akhirnya dia suka sekali dengan hal-hal yang dia pelajari dari segi biologi. Tetapi Ezra, karena dia sendiri suka melakukan, maksudnya membuat hal-hal yang robotik dan sebagainya, akhirnya saya bilang, well, why not? Satu hari mungkin dia bisa jadi toy inventor atau menjadi seorang yang bisa menciptakan mainan-mainan yang baru. You never know. Ya, jadi untuk orang tua, janganlah kita mematikan semangat anak-anak kita pada waktu dia melakukan hal-hal yang kecil. Mari kita lihat dari Alkitab. Amsal 22 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Amsal 22 ayatnya ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya percaya sebagai orang tua yang telah dipercayakan untuk mendidik anak-anak kita, Tuhan telah percayakan anak-anak untuk dididik oleh kita yang menetapkan jalan-jalan mereka, supaya mereka kelak tidak akan meninggalkannya, dan mereka juga bisa mendapatkan, menemukan ibaratnya kekhususan mereka di mana. Oke, hal yang kedua adalah watch and see for their spark of interest. Spend time to see what they spend lots of time doing, exploring during their free time. Kita harus lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang dia mungkin bisa berjam-jam duduk di sana melakukan hal yang sama. Well, saya berbicara kepada beberapa orang tua waktu saya menanyakan sebenarnya hal apa yang membuat anak Anda bisa duduk berjam-jam. Saya sebagai seorang guru di sekolah, rata-rata orang tua mengatakan kepada saya, aduh, anak saya itu, saya paling pusing kalau udah duduk main game. Itu bisa berjam-jam main game. Sesudah selesai, main lagi. Sesudah makan, main game. Sesudah bangun tidur, main game. Kalau seandainya weekend ya. Kalau sesudah buat PR, game lagi dan sebagainya. Aduh, saya pusing sekali. Bagaimana caranya kita men-stop itu? Well, saya percaya bahwa Anda dan saya mungkin mempunyai satu masalah yang sama pada waktu anak-anak kita itu kecanduan main game. Well, saya tahu itu bukan sesuatu yang kita semua suka atau kita semua mengencourage. Tetapi ada hal yang baik mungkin di belakangnya. Mungkin juga anak-anak Anda itu tertarik kepada yang namanya game design. Murid-murid saya sendiri di antara sekian banyak alumni yang telah lulus, ada 2 yang sekarang ini menggeluti bidang game design. Yang satu sudah hampir lulus, dan saya percaya pada satu hari dia akan menjadi game designer yang luar biasa. Dan bukan hanya game design itu, hanya mendesain game saja, para YouTubers. Apakah Anda tahu bahwa game designers itu mereka juga bisa berkecimpung di dalam dunia perfilman? Karena begitu banyak film-film sekarang sci-fi dan sebagainya, di belakang itu mereka membutuhkan game designer yang sungguh-sungguh kreatif untuk bisa memberikan satu efek yang luar biasa ke dalam movie-movie-nya. Mungkin banyak daripada orang tua tidak tahu bagaimana cara menyalurkan kecanduan daripada anak-anak kita. Tentunya saya tidak mengatakan biarkan saja, biar dia main seenaknya dan sebagainya. Tidak, ya. Itu nanti mungkin topik kita selanjutnya, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menanggulangi kecanduan akan hal-hal yang tertentu. Tapi kami tahu bahwa pada waktu anak-anak kita diberikan semacam arahan, mereka itu bisa sebenarnya berjalan ke arah yang lebih baik. Dan sebagainya, kita sebagai orang tua, kitalah yang sebenarnya harus memberikan arahan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kalau leskan dia game design? Nah,
Asal Bapak Ibu tahu bahwa sekarang ini di tempat-tempat les komputer sudah bukan lagi zamannya kita ngeles yang namanya mungkin zaman dulu kita itu Windows dan sebagainya. Udah bukan lagi seperti itu. Tetapi untuk anak-anak kecil pun, untuk anak-anak SD, itu mereka ada program game design yang bisa memberikan satu arahan kepada anak-anak untuk bisa meng-create atau membuat game sendiri. Mungkin itu adalah salah satu pilihan bagi Anda kalau seandainya anak-anak suka sekali kepada game. Oke, hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah pada waktu mereka mencoba untuk eksplorasi potensi mereka atau mencoba untuk les sana sini, mereka itu kadangkala itu akhirnya mereka kalau seandainya orang bilang kata bosenan ya, mereka bilang aduh saya nggak mau lagi dulu saya suka nih les, saya suka nyanyi, saya les nyanyi, saya nggak mau lagi saya sekarang ini kepengen les musik, saya kepengen les ini dan itu. Well, kepada orang tua janganlah kaget kalau seandainya anak ternyata bosenan atau anak change their mind pada waktu mereka ngeles ini dan itu. Tetapi pada waktu itu terjadi, apa yang kita bisa lakukan adalah mungkin kita bisa talk to them, kita bisa coba untuk persuade them dan tanya kesulitannya apa ya sekarang dan sebagainya. Kalau seandainya ternyata mereka itu sungguh-sungguh tidak suka, alangkah baiknya kalau seandainya kita mencoba sesuatu yang lain. I'm not saying bahwa kita selalu harus mendengarkan dan ibaratnya condone when they say that I don't want to do this anymore, I don't want to do that anymore. Sometimes kids just find their ways. Tetapi kalau seandainya kita sebagai orang tua dekat kepada mereka dan kita tahu bahwa anak kita itu suka di dalam hal-hal bidang yang tertentu, kita akan dipercayakan juga untuk bisa mengencourage mereka melakukan hal-hal yang mereka suka dan juga kita bisa membimbing mereka supaya mereka kelak bisa mendapatkan sesuatu yang positif dalam hal itu. Mazmur 127 ayatnya keempat mengatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya percaya setiap daripada kita yang dipercayakan sebagai orang tua dikatakan oleh Tuhan bahwa kita ibaratnya adalah pahlawan bagi para anak-anak kita. Kalau seandainya kita bisa membimbing mereka mencari kekhususan di dalam kehidupan mereka, alangkah baiknya. Para YouTubers, apabila Anda diberkati oleh topik yang telah saya sampaikan, tolong komen ke box below. Nanti kami akan bisa memberikan lebih banyak komen lagi pada waktu ada pertanyaan yang disampaikan. Dan nanti di sesi-sesi selanjutnya saya akan mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda ataupun bisa memberikan arahan-arahan yang lebih rinci lagi. Karena waktu kita yang sangat singkat, kita akan jumpa lagi di topik selanjutnya. Shalom.